Sejak pandemi, ada perubahan cara dan lingkungan kerja yang signifikan akibat diterapkannya telework. Bahkan, sejak awal pandemi, telework telah meningkat di berbagai negara seperti Prancis, Australia, Britania Raya, Jepang, Italia, dan Brazil. Telework telah mengubah cara pandang kita tentang pekerjaan dan menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah perlu berkumpul di satu tempat untuk bekerja? Atau apakah menghabiskan waktu dan tenaga berangkat ke tempat kerja sangat dibutuhkan? Dan masih banyak pertanyaan yang timbul akibat perubahan ini. Hal ini membuat kami bertanya, akankah telework menjadi jawaban sistem kerja di masa depan? Ide bekerja di tempat dan waktu yang sama setiap hari telah muncul sejak zaman revolusi industri. Pekerja harus datang dan pulang di waktu yang sama setiap hari di tempat yang sama. Bahkan, hingga zaman modern, di mana kita telah memiliki internet yang memungkinkan untuk mengirim dokumen dan berkomunikasi jarak jauh, kultur ini tetaplah berlanjut. Hingga pada pandemi COVID-19 melanda, berbagai negara secara tiba-tiba mulai menerapkan telework karena tidak memungkinkannya bekerja di satu tempat secara bersamaan dalam waktu yang lama. Dengan diberlakukannya telework, perusahaan tentu dapat menghemat pengeluaran karena biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan kantor pastilah berkurang. Namun, apakah sepadan dengan hasil yang diberikan pekerja? Hasil survei dari 2.174 orang dewasa yang melakukan pekerjaan di rumah akibat COVID-19 melaporkan bahwa 38,6% produktivitasnya menurun, 37,6% tidak ada perubahan, dan 23,8% mengalami peningkatan produktivitas. Penyebab dari menurunnya produktivitas sangat erat kaitannya dengan indikator yang mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalani telework. Menurut paper yang dibuat oleh Michalka dan kawan-kawan, ada 5 indikator yang mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalani telework, yaitu self-management tactics, lingkungan kerja, konflik antara pekerjaan dengan keluarga, beban kerja, dan support dari organisasi tempat kerja. Berdasarkan hasil survei tadi, orang yang mempunyai background pendidikan lebih rendah, tidak mempunyai anak, dan semakin lama waktu perjalanan yang ditempuh menuju tempat kerja, berasosiasi dengan meningkatnya produktivitas ketika menjalani telework. Hal ini sesuai dengan paper yang dibuat oleh Michalka dan kawan-kawan, karena bekerja dengan pendidikan yang lebih rendah, berasosiasi dengan beban kerja yang lebih ringan. Begitu pula dengan pekerja yang tidak mempunyai anak, akan memiliki lingkungan kerja yang lebih kondusif, dan lebih sedikit konflik antara keluarga dengan pekerjaan. Sama halnya dengan survei yang dilakukan oleh Six European Working Conditions Survey kepada 35.765 sampel pekerja, menunjukkan bahwa gender pekerja, tipe dari pekerjaan, dan intensitas penggunaan alat digital atau gadget merupakan faktor krusial dalam mempengaruhi kondisi pekerja dan kualitas pekerjaan. Kaum perempuan, terutama para ibu, mempunyai beban kerja yang lebih berat ketika dihadapkan dengan telework. Mereka harus bisa mengurus anak dan pekerjaan dalam waktu dan di tempat yang sama. Selain beban kerja, intensitas telework juga mempunyai pengaruh dalam kualitas pekerjaan. Orang-orang yang melakukan teleworking secara berkala, dalam artian tidak setiap hari, menunjukkan kualitas pekerjaan dan work-life balance yang lebih baik dibanding dengan pekerja yang melakukan telework secara terus-menerus setiap hari. Namun, sayangnya ada ancaman kesehatan. Salah satunya bagi para pelaku telework yang mempunyai tempat kerja yang tidak ergonomis. Mereka mempunyai risiko lebih tinggi dalam mengalami musculoskeletal disorders atau MSDS. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti posisi postur tubuh yang kurang baik, gerakan yang terus-menerus diulang-ulang, dan periode yang terlalu lama dalam melakukan satu kali pekerjaan dengan tidak adanya istirahat ataupun jeda. Telework juga diasosiasikan dengan meningkatnya kurang aktivitas fisik dan sedentarisme, yang merupakan faktor pengaruh berbagai penyakit kronik seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular. Dengan banyaknya sisi positif dan negatif telework yang telah kami sampaikan, apakah Anda masih berpikir telework menjadi solusi untuk sistem kerja di masa depan? Kami menemukan data menarik tentang flexible work dalam menjawab pertanyaan ini. Flexible work didefinisikan sebagai kesempatan perusahaan dalam memberikan karyawan mereka pilihan di mana dan kapan untuk bekerja. Ada 2 macam fleksibilitas yang ditawarkan. Yang pertama yaitu irregular flexibility. Berarti memperbolehkan karyawan untuk mendapatkan beban kerja irregular dalam periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu regular flexibility.
yaitu karyawan dapat menentukan jadwal kerja mereka, awal dan akhir waktu selesai, dan perjanjian pembagian beban tugas. Dalam paper yang dimuat oleh W. Deman pada tahun 2018, menunjukkan bahwa flexible work dapat diasosiasikan dengan cost saving bagi pemberi kerja karena dapat mengurangi biaya utilitas. Flexible working mempunyai peran besar dalam meningkatkan kesehatan mental para pekerjanya. Hidup yang lebih bahagia merupakan salah satu efek yang timbul dari flexible work. Karena para pekerja jadi mempunyai kemampuan untuk menyeimbangkan kehidupan masing-masing. Selain itu, berkurangnya waktu di jalan menuju dan pulang dari tempat kerja menyebabkan pekerja menjadi lebih rileks dan menurunnya tingkat stres. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh International Workplace Group kepada 18.000 profesional dari 96 negara yang berbeda, menunjukkan bahwa jam kerja yang fleksibel meningkatkan produktivitas mereka. Lebih dari setengah responden bahkan melaporkan bahwa jam kerja yang fleksibel membuat mereka lebih efisien dan meningkatkan kepuasan pada pekerjaan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah negara Finlandia telah menerapkan sistem flexible work sejak tahun 1990. Negara ini telah menjadi yang terdepan dalam menerapkan sistem ini. Peraturan yang diberlakukan sejak tahun 1990 telah memperbolehkan pekerja di Finlandia untuk mengatur waktu kerja mereka selesai atau mulai 3 jam lebih awal. Bahkan, pada tahun 2019, pemerintah Finlandia menerapkan peraturan baru yaitu membuat rata-rata jam kerja menjadi 40 jam per minggu yang akan membuat para pekerja semakin fleksibel. Telework bukanlah solusi absolut untuk sistem kerja masa depan kita, melainkan sebuah unsur pelengkap dalam membentuk arah kebijakan sistem kerja masa kini dan masa depan. Flexible work adalah solusi yang tepat dalam menjawab pertanyaan, akankah telework menjadi jawaban sistem pekerja di masa depan? Karena bukan hanya telah dibuktikan melalui data-data yang telah ada, namun flexible work telah diimplementasikan menjadi sebuah sistem kerja di sebuah negara maju dan terbukti berdampak positif.